Ya, pemirsa, untuk memperingati Hari Untuk Tahu Internasional, tentunya seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Maruf Amin yang mengingatkan bahwa hak untuk informasi harus kita sadari, dan untuk membahas apakah keterbukaan informasi kita sudah efektif saat ini, pemirsa, kita akan bahas di Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama kita ada Adip Miftahul, pengamat kebijakan publik. Saat ini, Mas Adip, selamat sore. Selamat sore Mbak Tasya, apa Iya, kabar? apa kabar? Baik, Mas. Kabar baik, salam sehat selalu. Salam sehat juga. Mas, ini tentunya memperingati Hari Untuk Tahu Internasional. Ini tidak banyak masyarakat yang tahu ya bahwa kita memiliki Hari Untuk Tahu. Peringatan ini, untuk memperingati Hari Untuk Tahu ini sebenarnya apa yang harus disadari oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia saat ini? Ya, menarik kalau kita bahas, apalagi kalau sekarang kan buah dari reformasi itu kan kita punya undang-undang. Ya. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 itu mengatakan bahwa ketika itu diketok palu adalah masyarakat diberi akses luar biasa kepada badan publik, semua lembaga yang dibiayai oleh negara untuk bisa mengakses sebuah informasi. Ya. Nah, inilah ketika ada sebuah peringatan, ini harus menjadi sebuah evaluasi bahwa keterbukaan informasi publik itu sudah wajib dan masyarakat berhak menerimanya. Saya kira bahwa ketika masyarakat harus memohon informasi kepada informasi yang ingin didapat begitu, Mhm. itu juga sudah bagus menurut saya karena ada sebuah peraturan, bukan karena ujuk-ujuk orang asal nyomot data begitu bisa dikasih. Tetapi aturan-aturan itu saya kira sudah melalui sebuah rangkaian yang baik. Intinya adalah bahwa ini sebuah roh ketika kita menikmati buah demokrasi. Roh ketika era keterbukaan, apalagi setelah kita reformasi, inilah undang-undang saya kira yang menjembatani bagaimana informasi itu sudah tidak ambigu, sudah tidak Mhm. dibatasi begitu. Nah, inilah yang harus kita syukuri bersama sebenarnya. Tetapi saya kira juga banyak kritikan di sana sini gitu kan, bahwa informasi inilah yang kadang-kadang masih sulit didapat. Nah, inilah menjadi PR kita gitu kan. Mhm. Makanya kalau kita lihat di pemerintah daerah itu kan ada semacam PPID dan lain sebagainya di Dinas Kominfo setahu saya kan. Nah, inilah harus didorong ke depan bahwa meminta informasi itu tidak lagi sulit begitu. Jadi prosedural yang begitu mungkin masih bertele-tele harusnya sudah dihapus gitu kan. Jadi kalau mungkin sekarang bisa online begitu, apalagi terkait ada pandemi, inilah yang mungkin bisa menjadi perhatian ke depan gitu. Intinya adalah publik berhak tahu bahwa informasi yang harus mereka dapat dari badan yang dibiayai oleh APBN, APBD itu seperti apa. Inilah salah satu prinsip bagaimana good government dan good governance ini yang diharapkan oleh publik. Ketika itu memang bisa diterapkan, inilah roh demokrasi itu berkembang. Saya kira itu Mbak Tasya. Iya, kalau kita melihat dari undang-undangnya, ini kan sudah hadir di tahun 2008. Kemudian kita baru bisa mengetahui ataupun memperingati Hari Untuk Tahu Internasional ini, yang juga kita peringati di Indonesia ini baru tahun 2011. Nah, menurut data Global Open Data di Open Data Index ya, tahun 2018 saja Indonesia baru berada di peringkat ke-61 dari 96 negara. Nah, ini menurut Anda seperti apa evaluasinya? Ya, saya kira tidak berlebihan data itu karena kan ya kalau tadi saya di awal katakan bahwa era reformasi adalah titik tolak kita menuju keterbukaan sebenarnya. Jadi Mhm. kalau kita mau jujur mau dihitung ya mulai tahun 99 sebenarnya kan. Saya kira kalau data 60 sekian itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika ruang-ruang demokrasi sudah dibuka, didorong dengan undang-undang yang 2008 juga baru diketok, saya kira ini masih patut kita syukuri bahwa inilah harusnya legal standing yang diciptakan oleh pemerintah dan kita memberi ruang kepada publik atas nama demokrasi saling mengkritisi, kita mempunyai bahan dari apa sih yang sudah dikerjakan oleh negara terkait keterbukaan informasi publik. Ini saya kira yang penting. Jadi Ya. ketika ada misalnya data itu nomor 60 saya kira tidak menjadi masalah.
terkait nantinya. Yang penting adalah ke depan ini kita bisa memperbaiki apa yang selama ini menjadi kesulitan-kesulitan. Akses untuk menemukan informasi yang mungkin agak susah, atau caranya yang tadi saya katakan di awal adalah ada persyaratan-persyaratan misalnya, atau adaptasi dengan teknologi baru misalnya. Apalagi kan pandemi ini membuka ruang kepada kita bahwa hikmahnya adalah semua bisa dilakukan dengan online Iya. gitu. Nah, ini bisa menjadi pemikiran untuk evaluasi ke depan bahwa komisi informasi apapun yang pengen didapat oleh masyarakat atas nama keterbukaan, apalagi kan kita selalu menjunjung tinggi good governance begitu. Nah, inilah yang harus dihadirkan kepada masyarakat. Saya kira ketika itu ada keterbukaan yang saling melengkapi, masyarakat mendapatkan juga gampang, negara, badan publik yang dibiayai oleh APBN juga dengan semangat reformasi yang sama, dengan demokrasi yang sama, menghadirkan informasi yang baik, inilah tata kelola pemerintahan yang baik bisa ketemu gitu loh. Jadi Iya. ruang-ruang yang menjadi ambiguitas, ruang-ruang yang tertutup selama ini terbuka gitu loh. Nah, ini Mhm. harusnya kita dorong ke depan bahwa evaluasi patut dilakukan. Makanya ketika wakil presiden bilang bahwa ini harus tetap jalan ke depan, harus ada evaluasi, inilah momentum yang baik. Apalagi peringatan hari ini adalah peringatan Hari Tahu begitu kan. Nah, Iya. inilah yang seharusnya menjadi evaluasi dari tahun ke tahun begitu. Saya kira itu Mbak Tasya. Iya, karena ini tentunya sangat penting ya, karena keterbukaan informasi publik ini mencakup banyak sekali hal begitu ya Mas Adip, di antaranya terkait juga dengan HAM, juga adanya good governance seperti yang Anda katakan tadi, bisa juga untuk pencegahan korupsi, kemudian juga partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, kemudian juga pengawasan bagaimana pemerintahan itu berjalan, sistem pelayanan publik yang profesional, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya banyak sekali ini kalau kita bahas satu persatu mungkin tidak akan selesai begitu ya waktu kita. Tetapi kalau terutama untuk saat ini keterbukaan informasi publik ini masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami oleh masyarakat begitu. Nah, apalagi kalau untuk kita seharusnya punya good governance begitu ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat publiknya sendiri? Ya, saya kira kan ketika kita sepakat dengan good government, good governance gitu kan, bahwa ada sebuah tata kelola pemerintahan yang baik yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada akuntabilitas di situ. Ada tata pemerintahan yang menurut saya harus baik dan transparansi. Transparansi inilah soal bagaimana informasi itu tidak apatis lagi pejabat kita kan gitu. Apa yang masyarakat minta ya dikasih saja kan gitu. Hmm. Makanya ketika ada tata pemerintahan yang baik mengikuti peraturan hukum, itulah buah demokrasi sebenarnya kan. Ketika era reformasi yang disampaikan dulu, ya inilah harusnya kita menikmati buah yang sekarang ini. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau kita bicara soal good government adalah bagaimana pemerintah yang dikelola dengan baik, terbebas dari korupsi, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, inilah yang harus kita hadirkan. Karena Mhm. kunci utama ruh dari demokrasi kan itu. Ada keterkaitan antara partisipasi rakyat, bagaimana para pejabat yang ada dalam mengelola negara ini adalah pelayan rakyat, saling bahu-membahu, tidak ada kedustaan kan gitu. Ya. Nah, fokus dari keterbukaan informasi publik kan itu. Bagaimana bahwa ini bisa didorong saling mengkritisi. Ada masukan dari rakyat yang dikerjakan oleh penyelenggara negara. Inilah yang bisa diusung menjadi sebuah pembangunan yang baik kan gitu ujungnya. Nah, ketika keterbukaan ini tercipta, saya kira inilah akan memberikan andil. Intinya adalah bahwa good governance itu bukan hanya sekedar retorika gitu. Iya. Karena dua hal ini selalu beriringan karena ada partisipasi dari publik. Tanpa partisipasi publik kita pasti akan balik lagi 40 tahun ke belakang kan gitu. Iya, good Karena ya, governance, pencegahan korupsi begitu ya. Ini menarik ya, karena saya jadi teringat waktu ada kasus yang kemarin ini yang melibatkan dua kader parpol ini, kemudian ada yang mengatakan bahwa seharusnya akuntabilitas kemudian juga transparansi di dalam partai politik itu sendiri seharusnya dibuka begitu sehingga kebutuhan parpolnya, bagaimana anggaran-anggarannya itu berjalan ini juga seharusnya dibuka begitu ya secara transparan agar publik juga tahu. Nah, ini sebenarnya batasannya seperti
seperti apa, Mas Adip? Ya, kalau dalam undang-undang itu kan ada informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada masyarakat kan. Mungkin ini terkait mungkin stabilitas rahasia negara gitu kan. Mhm. Tapi kalau saya kira kalau soal partai ya enggak usah lah. Toh mereka kan juga selalu mengatasnamakan rakyat. Justru kadang-kadang kan begini kritikan kita. Banyak partai politik di DPR itu menciptakan sebuah undang-undang. Mereka boleh dikritisi, tapi kadang-kadang kalau demi informasi keterbukaan publik juga mereka membatasi. Ini kan kadang nggak konsisten gitu kan. Padahal Makanya saya kira kepentingannya untuk rakyat begitu ya, yang diusung-usung adalah kepentingan rakyat dan sebenarnya juga jalannya itu dari uang rakyat juga ya? betul, makanya kan ketika dana politik itu dari mana, negara kan subsidi juga banyak kepada partai kan. Ini kan harus dipertanggungjawabkan begitu loh. Jadi Mhm. kadang-kadang selama ini itu seolah-olah ada tirai, ada pembatas yang bahwa soal keterbukaan informasi publik itu hanya ya cuman di Pemda, cuman di kementerian kan tidak bisa seperti itu. Mereka Mhm. yang punya seperti anggota DPR juga harus dong, partai politik juga harus. Karena kan memang ruh demokrasi adalah ada di situ, saling mengkritisi, ada keterbukaan. Makanya kan tata kelola pemerintahan yang baik itu kan prinsipnya ada di situ, ada akuntabilitas, ada transparansi begitu. Salah satunya kan itu. Ketika itu bisa diakses oleh publik dengan mudah, dengan adaptasi teknologi yang baru, saya kira inilah yang sebenarnya nyata yang memang diharapkan publik seperti itu gitu loh. Tetapi kalau masih ada ditutup-tutupi segala macam misalnya, berarti masih ada tirai di sini. Tidak sungguh-sungguh kita, apalagi dalam soal partai politik. Memang dari dulu sering kita bahas bahwa ya partai politik ini kadang-kadang susah untuk kita akses gitu. Karena Mhm. ketika orang berteriak biaya politik mahal, tetapi dananya mereka juga sulit diaudit gitu kan misalnya. Nah ini saya kira ketika memang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang mengatasnamakan semua hal yang dibiayai badan lembaga yang dibiayai oleh negara dengan wajib harus yang mereka menikmati itu ya aksesnya harus bisa dibaca oleh publik gitu. Nah Mhm. inilah kalau itu tidak ada pengecualian berarti kita sudah sukses menerapkan apa itu undang-undang soal keterbukaan informasi publik Mbak Tasya. Iya. Tetapi sebaliknya kalau masih ada pengecualian di sana susah diakses, apalagi nanti bicara ini bukan rahasia negara tapi mengatasnamakan rahasia negara, saya kira ini yang menjadi pertanyaan. Ini sebenarnya kita bersungguh-sungguh tidak untuk atas nama demokrasi ada keterbukaan informasi publik kan gitu. Iya. Nah rata-rata dalam tanda kutip menurut saya yang memang agak bandel itu ya di partai politik biasanya memang gitu. Mhm. Iya, apalagi sebenarnya dengan adanya dukungan teknologi, sebenarnya akses pun sudah bisa kita peroleh begitu ya, informasi dari mana saja juga bisa kita dapatkan begitu ya. Cuma harus ada keselarasan dan juga mungkin konfirmasi sebenarnya yang benar ini fakta-faktanya seperti apa itu seharusnya ada dari sumbernya langsung. Baik Mas Adip, kita akan bahas ini lebih jauh di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama dengan Mas Adip, pengamat politik dan juga kebijakan publik, masih dalam rangka memperingati Hari Untuk Tahu Internasional yang sudah sebenarnya diperingati di Indonesia sejak tahun 2011. Kita akan lanjutkan lagi ini, Mas Adip tadi Anda mengatakan sebenarnya dukungan teknologi saat ini juga sudah sangat mendukung masyarakat untuk bisa mengakses banyak sekali informasi begitu ya. Tetapi justru dengan banyaknya informasi ini diperlukan peran dari pejabat-pejabat publiknya sendiri untuk bisa meluruskan banyak sekali simpang siur informasi dan juga hoax-hoax yang beredar tentunya. Ya Mbak Tasya, makanya ketika pandemi ini sebenarnya memberikan ruang atau hikmah kepada kita bahwa teknologi itu kehadirannya sangat-sangat menentukan. Tergantung bagaimana usernya nanti seperti kita ini yang pelakunya kan gitu. Makanya penting sekali bahwa seperti stakeholder terkait itu memikirkan ketika mereka misalnya pandemi itu kan fokusnya adalah pada kerumunan, bagaimana penularan penyakit. Berarti kan akses soal teknologi ini penting. Iya. Makanya ketika orang tinggal mengakses informasi soal APBD misalnya atau orang akan mengecek soal bansos di Kementerian Sosial gitu Nah, misalnya. iya. Tinggal klik selesai dikirim datanya gitu loh. Nah Mhm. ini saya kira belum ada kan gitu. Nah ini harusnya menjadi sebuah evaluasi bahwa
Di sisi lain juga ada peraturan ketika pandemi kita bisa menyekat penyakit gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita bisa mendapatkan informasi yang mudah terkait pandemi gitu. Jangan sampai pandemi ini banyak orang bilang bahwa ngurus sesuatu itu susah. Apalagi mereka terbentur dengan KTP misalnya. Hmm, Mereka seolah-olah pandemi ini kita disuruh di rumah semua diem. Jadi ketika kita harus bekerja di rumah ini tidak maksimal gitu loh. Makanya momentum pandemi dalam berbagai bidang, khususnya yang kita bahas sore hari ini bahwa ketika orang membutuhkan akses itu mudah gitu. Tinggal ketik di internet apa yang mau dibutuhkan, kalaupun ada screening soal siapa yang minta, legalitasnya seperti apa, dihadirkan itu saja lewat sebuah teknologi. Nah, saya kira ini belum maksimal dilakukan, makanya saya bilang bahwa pandemi inilah momentum untuk kita evaluasi bahwa segala hal ketika terjadi pandemi ini memang teknologi itu sangat sangat vital sekali bagi kita gitu. Nah, inilah betul. yang seharusnya dipikirkan gitu. Iya, selain itu juga selama pandemi ini yang menjadi masalah yang seringkali saya dengar ini juga masalah data juga begitu ya yang sulit diakses, kemudian juga masalah simpang siur data sehingga tidak bisa membuat antar lembaga bekerja saling sinergi. Nah ini, selain itu juga kalau kita ingat dari di DKI Jakarta sendiri yang merupakan kota dari pusat pemerintahan begitu, ini tentunya kan, kinerja dari, pemerintah provinsi DKI Jakarta ini menjadi sorotan juga ya Mas Adipnya. Nah, kalau dulu dari zaman Ahok itu pernah ada juga aplikasi ataupun juga menggunakan teknologi untuk bisa, memberikan informasi ataupun saling bertukar informasi begitu antara pejabatnya dengan masyarakat. Nah ini kalau Anda bisa mengevaluasi dari tahun ke tahun dari, periode per periode setiap pejabat pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta khususnya, Anda evaluasinya seperti apa? Ya, saya kira kalau kita evaluasi kan juga harus jujur bahwa misalnya DKI Jakarta itu adalah barometer Indonesia sebenarnya kan. Mhm, Kalau DKI Jakarta saja misalnya dalam tanda kutip masih amburadul gimana daerah lain kan gitu. Makanya saya kira bahwa harusnya di DKI Jakarta itu ketika orang mau nyari data bansos mudah. Siapa orang yang misalnya sudah tercover bansos itu gampang. Jadi tidak ada lagi nih, masa kita harus tahun 2020, 2021 bicara DKI, bansos itu masih perbedaan data antara kementerian dengan Pemprov DKI. Ini kan saya kira menurut saya sebuah kemunduran ya. Kita harus katakan itu karena harusnya ketika terjadi pandemi atas nama teknologi seharusnya informasi itu mudah didapat gitu. Makanya ketika sekarang yang saya soroti adalah banyak Pemda itu membuat aplikasi segala macam. Tapi kalau diukur soal efektivitas saya kita masih jauh gitu loh. Nah ini yang mmm, seharusnya diperhatikan gitu. Terkait DKI misalnya, saya kira juga zaman Pak Ahok, Pak Anies, saya kira cuman berbeda-beda label. Biasalah di kita kalau ganti pemimpin itu ganti aplikasi. Jadi kadang-kadang malu untuk meneruskan sesuatu yang baik gitu kan. Nah ini yang harusnya menjadi sebuah kelegowoan sebenarnya. Jadi bahwa apa yang baik itu harusnya dilanjutkan saja gitu loh. Jadi ketika dulu smart city itu dibangun, orang gampang mengecek segala macam itu kan sebenarnya tidak melihat orangnya gitu. Cuman kadang-kadang kita itu ya gitulah kalau pejabat ini kan pejabat politik. Jadi kadang-kadang susah dia mengekor kepada pejabat yang terdahulu gitu. Walaupun sebenarnya bagus. Dia ganti lagi walaupun sebenarnya hampir sama dengan beda lagi namanya gitu loh. Nah, ini yang seharusnya saya kira sinergitas itu penting ya. Makanya terkait misalnya keterbukaan informasi ini menjadi sebuah kebutuhan vital masyarakat bahwa sekarang ini kita tidak bisa bermain dalam rangka konvensional. Ada digitalisasi yang masyarakat itu harus tahu dan semua mhm. ini masyarakat sudah belajar untuk itu. Ketika masyarakat sudah aware, sudah belajar, sudah bisa seperti itu, ketika stakeholder terkait, ketika pemerintahan tidak bisa menyajikan informasi yang diharapkan publik, saya kira ini akan menjadi sebuah kemunduran. Tetapi ketika masyarakat sudah diciptakan bisa bekerja dari rumah, bisa mengakses informasi dari manapun, tetapi yang ingin diharapkan juga ada. Nah ini saya kira tektok yang baik menurut saya. Nah inilah sebenarnya keterbukaan yang kita harapkan bersama. Tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi penutup gitu. Karena kunci dari amanah reformasi adalah keterbukaan itu. Dan salah satu ruh besar demokrasi kan itu. Ada transparansi, ada akuntabilitas. Ini yang harus wajib dimiliki oleh lembaga negara Iya. atau badan publik gitu.
Kalau sikap dari Pemprov DKI sendiri sampai saat ini menurut Anda sudah cukup terbuka kepada publik? Ya, saya kira keterbukaan itu sudah ada, tetapi kan saya kira bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Ketika misalnya server sering down misalnya. Karena kan sebenarnya yang muda-muda itu sebenarnya malah menjadi sulit kan. Orang Mhm. disuruh lewat aplikasi yang terbaru misalnya aplikasi Peduli Lindungi lah seperti itu. Orang harus di-guidance pakai itu, tetapi ketika pakai itu misalnya data kita bocor atau dan lain sebagainya. Ya. Atau misalnya orang tanya soal bagaimana refocusing anggaran 50% Pemprov DKI ini anggarannya. Ketika orang pengen tahu itu juga belum tersajikan dengan baik. Ini kan berarti kan apa? Mengingkari sebuah keterbukaan informasi publik kan. Ini yang seharusnya menjadi evaluasi kita bersama gitu. Banyak makanya kalau saya melihat bahwa investigasi soal data informasi bansos ini juga harus kita buka gitu. Banyak masyarakat yang mengeluhkan itu susah didapat gitu. Padahal refocusing anggaran 50% untuk bansos ini untuk penanganan COVID jangan sampai memang masyarakat tidak mendapatkan sebuah hasil yang maksimal gitu. Nah, Hmm. inilah data-data yang harus disajikan sebenarnya. Karena kita mendapat keluhan banyak di luar sana bahwa mengakses informasi terkait dana bansos, data segala macam ini soal refocusing anggaran 50% ini banyak yang terbentur di sana gitu. Iya, artinya bagaimana agar sistem keterbukaan informasi kita ini bisa efektif? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira harus menerapkan reward and punishment ya. Kalau perlu undang-undang itu disinergikan saja ke Kementerian Dalam Negeri. Misalnya begini, kita punya langkah yang revolusioner misalnya. Ketika keterbukaan informasi publik di Pemprov, di pemerintah daerah selevel kabupaten atau kota tidak mencapai 90% misalnya dikasih punishment saja misalnya dana alokasi khusus atau dana alokasi umumnya ditahan dulu misalnya atau dikurangi misalnya. Saya kira takut para bupati, gubernur itu gitu loh. Nah, ini harusnya menjadi stimulus bahwa ketika mereka benar-benar menyajikan informasi yang mudah kepada publik karena sebagai bagian dari aktor pembangunan, ini harusnya dilakukan gitu. Tetapi kalau saya kira itu tidak ada reward and punishment, saya kira akan susah. Karena kan ingat bahwa wali kota, bupati, gubernur itu merasa pejabat politis gitu loh. Kadang-kadang mereka dalam tanda kutip ya, ketaatannya itu agak-agak susah gitu. Makanya harus di-guide lewat sebuah peraturan gitu. Dalam Hmm. segala hal, bukan hanya sekedar keterbukaan informasi. Bagi mereka yang susah menangani COVID misalnya, dana alokasi umumnya mungkin ketahan atau dikurangi, saya kira mereka akan takut gitu. Terkait misalnya ya tadi itu, ketika keterbukaan informasinya mereka sudah transparan, mencapai indikator 90% atau 80% lah. Inilah yang perlu misalnya dikasih apresiasi. Mungkin anggarannya ditambah atau apa. Saya kira ini mereka akan semakin semangat untuk menyajikan sebuah good governance yang baik gitu. Baik, tentunya dalam memberikan reward and punishment harus ada target, kemudian juga harus ada parameter-parameter yang jelas dan juga harus ada deadlines-nya gitu ya, bagaimana waktu yang akan dicapainya itu harus jelas juga begitu ya Mas Adip. Baik Mas Adip, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Salam sehat Mas Adip. Sehat-sehat Mbak Tasya.